Good morning. Selamat pagi anak-anak semua. Shalom. Apa kabar nih semuanya? Pasti dalam keadaan luar biasa. Pagi hari ini kita mau devotion lagi. Kita mau memuji Tuhan lagi, kita mau menyembah Tuhan lagi, dan kita mau belajar firman lagi, kita mau dengarkan firman Tuhan lagi, dan kita mau bertumbuh lagi di dalam Tuhan dengan kuat. Amin. Ayo anak-anak semuanya bangkit berdiri. Jangan duduk-duduk, jangan tidur-tidur. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Ya. Oke. Berdoa dulu, amin. Mau berdoa dulu. Berdoa dulu dong. Oke. Ya, kita berdoa dulu. Semua anak sikap berdoa dengan baik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami bisa devotion lagi Tuhan, karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, karena penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan buat sekolah ini, terima kasih buat setiap anak-anak, terima kasih buat semua yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau berikan hati kami dan hidup kami kepada-Mu. Tolong setiap kami Roh Kudus, urapi setiap kami, berkati setiap kami. Jamah hidup kami pagi hari ini. Kami mau percaya devotion pagi hari ini tidak seperti yang biasa. Kami mau dengan sungguh-sungguh segenap hati kami datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hidup kami untuk Engkau berkarya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sepakat dan percaya berkata, amin. Oke, kita mau memuji Tuhan. Amin. Kita mau belajar lagu. Mungkin anak-anak kalau sekolah minggu Ya. sering dengar ini ya. Tapi di Devotion SD Shalom mungkin baru dengar. Tapi kita mau belajar sama-sama. Lagunya sangat bagus, sangat memberkati kita. Lagunya berkata, dari terbit matahari sampai terbenamnya. Lagu yang mana ya? Dari terbit matahari seperti ya. Dari terbit matahari itu Ben. Ada sih, tapi ada lagu itu. Tapi ini yang berbeda. Oke. Penasaran kan? Kalau anak-anak juga mau, bukan mau ya, pasti kita mau belajar lagu ini sama-sama. Yuk, kita mau puji Tuhan dengan segenap hati. Kita lompat, kita bersuka cita, kita meninggikan nama Tuhan. Amin. Siap? Siap. Belajar sama-sama ya. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, dari sejak pagi hari sampai malam hari,
mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, dan yang pasti biar karakter Tuhan itu buah roh itu bertumbuh dalam kita. Amin. Amin. Siapa yang mau bertumbuh kasihnya? Siapa yang mau bertumbuh jadi murah hati, tidak bertumbuh jadi lemah lembut, tidak suka marah-marah, dan semuanya karakter Kristus itu bertumbuh dalam setiap kita. Mari maju bangkit berdiri anak-anak, kita angkat pujian kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada di dalamku, bertumbuh dengan kuat. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Sekali lagi, kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua ada di dalamku, bertumbuh dengan kuat. Siap dipimpin. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Hidupku menjadi berkat, amin. Hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih. Sekali lagi, siapa yang mau jadi berkat? Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Membawa kasih Tuhan, membawa kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hidup kita jadi berkat dan hidup kita jadi terang untuk membawa kasih Tuhan di tengah dunia ini. Amin. Kita mau sembah Tuhan anak-anak. Kita mau bawa hati kita kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau datang dengan segenap hati kita. Kita mau sembah Dia, kita mau katakan Yesus itu yang termulia dalam hidup kita. Yesus yang terindah dalam hidup kita. Amin. Dan firman Tuhan katakan kita ini diciptakan untuk jadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Amin. Pagi hari ini, yuk datang bersama-sama, sepakat semua kita anak-anak Tuhan di SD Shalom untuk kita datang menyembah Tuhan. Kalau ada yang belum tahu lagunya, mari sama-sama kita nyanyi pelan-pelan, ikuti, ada liriknya di bawah. Oke,
Jadi sama-sama nyembah Tuhan. Jangan ada yang diam, jangan ada yang hanya menonton, tapi mari sama-sama sembah Tuhan. Amin. Amin. Yesus, Kau termulia. Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Yesus, Kau termulia. Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Kau ku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah dengan segenap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi katakan sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali katakan sungguh indah perkara-Mu Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sembah Tuhan. Sungguh indah pikiran-Mu, rencana-Mu Tuhan buat hidup kami, Tuhan. Ajari kami Tuhan. Biar pagi ini kami belajar sesuatu dari ketetapan firman-Mu. Kami mau membuka hati kami Tuhan untuk terima firman yang daripada Engkau, firman yang sanggup mengubahkan hidup kami, yang sanggup mengubahkan bahkan nasib kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, firman-Mu tumbuh di dalam hati kami yang subur, tanah hati yang subur. Di dalam nama Yesus. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak SD Shalom yang diberkati, yang semangat, yang luar biasa. Nah anak-anak, hari ini waktunya kita buat kita belajar kebenaran firman Tuhan lebih lagi ya. Kemarin anak-anak di hari Senin, Selasa, Rabu sudah belajar dengan Mem dan Mister di kelas tentang firman Tuhan. Anak-anak sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar lebih lagi. Nah anak-anak kan sudah mulai ada yang beberapa masuk ke sekolah, ada yang anak-anak masih belajar di rumah ya. Oke, nah gimana yang di sekolah? Semuanya semangat? Yang di rumah juga nggak kalah semangat kan? Oke, Mister Eriko harap dan Mem dan Mister semuanya berharap anak-anak di rumah ataupun di sekolah, anak-anak tetap semangat, tetap mengikuti pembelajaran dengan baik, dan tetap jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah anak-anak, kita melihat banyak mujizat yang terjadi di Indonesia, banyak mujizat yang luar biasa terjadi di bangsa kita. Nah anak-anak yang luar biasa itu semua tuh bukan karena kehebatan kita, itu semua bukan karena Mem dan Mister, itu semua bukan karena anak-anak, itu semua bukan karena kita yang bisa sendiri, tapi itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kemarin di bulan Juni, Juli, dan di awal Agustus kita melihat banyak angka COVID yang naik ya. Kita melihat banyak sekali orang-orang yang sakit anak-anak. Tapi sekali lagi kita melihat anak-anak bahwa dari angka COVID yang di Semarang waktu itu mencapai 2000 lebih, hari ini kita melihat bahwa bahkan tidak sampai 50. Mister Eriko kemarin lihat bahkan tidak sampai 30 ya. Tuhan membuat kita semua merasakan nih bahwa Tuhan itu sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat ya. Tapi itu semua dengan karena Tuhan yang luar biasa dan juga karena pasukan-pasukan Tuhan, anak-anak semuanya sendiri yang rajin berdoa, rajin menyembah Tuhan, rajin memperkatakan firman. Nah itu semua juga karena anak-anak berdoa buat Tuhan, lalu Tuhan melakukan banyak perkara yang hebat. Nah anak-anak, walaupun kita melihat nih bahwa angka COVID-19 sudah turun, kita tuh tidak boleh lengah anak-anak. Ada protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh
pemerintah, yang sudah disampaikan oleh Dinas Kesehatan tuh yang harus tetap kita terapkan. Ya, seperti menggunakan masker. Lalu kalau berpergian anak-anak, kalau bisa jangan berpergian dulu, di rumah aja. Ya, kalau nggak penting banget nggak usah berpergian. Ya, lalu selalu cuci tangan. Anak-anak juga dilarang bersentuhan dengan orang lain, social distancing, lalu kurangi untuk menyentuh orang lain. Nah, itu anak-anak harus lakukan, tetap harus lakukan. Nah, tapi selain itu, apa sih yang kita bisa lakukan, Mr. Eriko, supaya kita ini tetap terhindar dari COVID-19, kita diluputkan dari segala penyakit yang ada, kita tetap kuat, kita harus apain sih? Nah, Mr. Eriko kemarin belajar bahwa tentu ada cara-cara yang juga mendukung nih. Ya, apa saja ya? Ya, yuk kita belajar bersama-sama. Yang pertama, kita sebagai pasukan Tuhan, kita nggak boleh takut, anak-anak. Ya, ingat, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita nggak boleh takut. Ya, nggak boleh takut dengan apa? Nggak boleh takut dengan virus-virus. Kita nggak boleh takut dengan semua keadaan yang ada. Yang pertama kuncinya kita nggak boleh takut. Ingat, kita ini sudah menang. Ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberikan harapan di hidup kita. Jadi kita ini nggak boleh takut, anak-anak. Nah, lalu yang kedua, kita ini harus semakin rajin membaca Alkitab. Ya, anak-anak ingat, firman Tuhan itu firman yang hidup, anak-anak. Bukan firman yang asal-asalan, bukan hanya sebuah buku dongeng, bukan. Tapi itu firman kehidupan. Itu firman yang memberikan kekuatan di dalam hidup kita, anak-anak. Ya, jadi apapun yang anak-anak sedang lewati, apapun yang anak-anak lalui, apapun yang anak-anak harapkan, semuanya itu kuncinya ada di Alkitab. Ya, jadi kita mau kawal bangsa kita supaya angka COVID 0, kita ada kuncinya juga. Kuncinya juga harus membaca Alkitab. Ya, salah satunya. Lalu, selain kita sudah baca Alkitab, kita harus memperkatakan firman. Memperkatakan firman itu bagaimana sih, Mr. Eriko? Memperkatakan firman itu dengan mendoakan, dengan berdeklarasi. Nah, itu anak-anak juga menjadi salah satu cara bagaimana bangsa kita diluputkan, Indonesia diluputkan, kita diluputkan sebagai pasukan-pasukan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Dan juga kita harus yang namanya lebih giat menyembah Tuhan lagi, anak-anak. Ya, penyembahan itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, bentuk kita mengasihi Tuhan Yesus kita. Ya, kalau anak-anak hari-hari ini lagi males nih nyanyi buat Tuhan, anak-anak lagi nggak semangat nih, kalau ada devotion diajak mem dan mister nyanyi, anak-anak nggak semangat. Nah nih, anak-anak harus lagi nih belajar untuk yang namanya lebih semangat, lebih mengasihi Tuhan melalui penyembahan, melalui nyanyian-nyanyian yang sudah diberikan. Ya, ingat, menyembah itu adalah bentuk kita mengasihi Tuhan. Ya, dan juga nih kalau anak-anak ada perjamuan di rumah, anak-anak perjamuan. Setahu anak-anak pergi ke gereja, ada kesempatan perjamuan, anak-anak perjamuan. Ya, kenapa sih? Ingat, itu adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus. Ya, kita berdoa, kita percaya bahwa Kristus ada di dalam kita dan kita juga ada di dalam Kristus. Nah, ingat, kalau Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus, siapa sih yang dapat melawan kita? Mr. Eriko percaya virus-virus pun juga nggak akan berani untuk yang namanya mendekat ke dalam hidup kita, asalkan kita percaya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar. Yang pertama, kita nggak boleh takut nih. Ya, yang kedua, kita harus baca firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus yang namanya berdeklarasi, kita harus berdoa, kita harus memperkatakan firman. Lalu yang keempat, kita juga belajar untuk yang namanya menyembah Tuhan lagi. Ya, menyembah dengan giat, menyembah dengan semangat, menyembah dengan sukacita, menyembah dengan percaya. Dan yang kelima, yuk kita sama-sama untuk yang namanya percaya dengan kuasa tubuh dan darah Kristus atau perjamuan. Nah, tapi juga yang gak kalah, yang harus kita lakukan adalah kita harus mengonsumsi vitamin, anak-anak. Vitamin itu bisa anak-anak ambil dari buah-buahan, atau mungkin kalau anak-anak bisa beli di apotek, anak-anak beli di toko, atau mama sediakan, anak-anak bagus untuk konsumsi. Vitamin itu ada banyak, A, B, C, D, E, dan K. Ya, tapi untuk yang hari-hari ini sedang sangat dibutuhkan itu vitamin C dan vitamin D. Tapi mister, aku nggak punya vitamin nih, berarti aku nggak sehat dong. Loh, anak-anak, jangan salah, makanan itu yang seperti sudah Mr. Eriko katakan, buah-buahan itu juga mengandung vitamin. Tadi ada jeruk, itu mengandung vitamin C. Lalu ada banyak buah-buahan lagi yang mengandung vitamin C. Nah, untuk vitamin D anak-anak bisa ambil dari mana? Anak-anak
berjemur, ya, sunbath, ya. Itu membuat banyaknya vitamin D dalam tubuh anak-anak menjadi bertambah. Anak-anak bisa melihat dan anak-anak bisa merasakan bahwa vitamin D dalam tubuh anak-anak bertambah ketika anak-anak sunbath atau berjemur. Nah, tapi anak-anak ada satu kebenaran firman Tuhan lagi buat anak-anak yang masih suka takut-takut nih. Mister, aku masih kadang suka takut, gimana ya kalau aku tuh sakit, aku masih suka parno nih. Bagaimana kalau aku sudah melakukan itu semua yang tadi sudah Mister Eriko katakan, tapi aku masih bisa sakit? Nah, anak-anak ada satu lagi yang harus kita lakukan, ya. Efesus 6 ayat yang ke-11 dan juga ayat yang ke-13. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, anak-anak, dikatakan nih, Tuhan sudah berfirman, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Berarti senjatanya Allah, senjatanya Tuhan itu diberikan kepada kita supaya kita bisa pakai. Ya, wah, hebat banget ya. Mungkin kalau anak-anak suka dengan superhero Thor, Iron Man, anak-anak bisa bayangkan senjatanya mereka diberikan ke anak-anak. Itu kan luar biasa ya. Apalagi ini senjatanya superhero yang paling luar biasa, yaitu Tuhan sendiri, Allah sendiri diberikan kepada kita. Nah, lalu sudah diberikan, Tuhan berfirman, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Berarti Tuhan mau kita ini menerima semuanya tanpa kecuali, ya, supaya kita dapat melakukan perlawanan pada hari yang jahat itu. Nah, hari yang jahat itu kapan sih Mister Eriko? Nah, hari-hari ini bisa saja menjadi jahat kalau anak-anak tidak berdoa, anak-anak tidak bisa melihat dengan sungguh-sungguh, akan hari-hari itu akan menjadi hari-hari yang tidak baik anak-anak, ya. Nah, makanya itu Tuhan berkata, ambillah lengkap senjata Allah dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah belajar untuk tidak takut. Kita belajar membaca firman Tuhan, berdeklarasi, menyembah Tuhan, perjamuan. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, jangan lupa kita harus setiap hari untuk mengambil senjata Allah. Nah, dan juga berdiri terus. Nah, berdiri terus itu maksudnya gimana? Tidak berhenti melakukan yang tadi sudah kita katakan, ya, dari nggak takut, membaca firman Tuhan, berdeklarasi, menyembah Tuhan, perjamuan, itu tetap berdiri. Itu artinya itu anak-anak, tetap melakukan apa yang sudah kita percayai, tetap kita lakukan apa yang anak-anak tahu Tuhan suka. Kita harus terus lakukan ya anak-anak ya, kita nggak boleh berhenti. Nah anak-anak, nah sekarang selengkap senjata Allah itu apa saja sih? Yuk kita lihat selengkap senjata Allah gambarnya. Wah, keren banget ya. Dari kepala sampai kaki itu semuanya ada selengkap senjata Allah, ya. Ada pedang roh, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan, perisai iman, baju zirah keadilan, dan ketopong keselamatan. Nah, anak-anak, kita mau belajar masing-masing dari selengkap senjata Allah nih, biar kita tahu. Nah, kalau kita ini punya senjata, kita nggak tahu cara menggunakannya, saat nanti iblis datang, saat kita mau menggunakan, kita nggak tahu. Ya, kita harus belajar bersama-sama. Ya, kita gunakan momen ini kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan tentang masing-masing senjata Allah. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Nah, anak-anak, kalau anak-anak ini nggak pakai celana, apa sih yang kira-kira terjadi? Nah, maka celana anak-anak akan melorot. Nah, anak-anak, kita ini harus selalu menggunakan ikat pinggang kebenaran. Ya, itu untuk membuat kita menjadi pasukan-pasukan yang ready. Bayangin nih anak-anak, kalau anak-anak menjadi pasukan, anak-anak siap berperang, lalu anak-anak nggak pakai ikat pinggang, lalu celananya merusut ketika anak-anak berperang. Wah, malu sekali ya dilihat oleh lawan-lawannya. Nah, anak-anak, kita harus selalu menggunakan ini yang namanya ikat pinggang kebenaran. Ya, ikat pinggang kebenaran itu berkata firman Tuhan. Ya, kebenaran Tuhan Yesus itu harus selalu ada di dalam hidup kita. Nah, anak-anak, kalau anak-anak lihat polisi-polisi di luar negeri atau di Indonesia, anak-anak lihat bahwa senjata-senjatanya itu diletakkan di sabuknya. Pisau, pistol itu diletakkan di sabuknya. Berarti yang namanya ikat pinggang itu juga tempat kita meletakkan senjata. Ya, berarti ini harus ada anak-anak. Ya.
Yuk kita terima sama-sama, kita mau perkatakan. Ya, kalau kita mau terima yang namanya ikat pinggang kebenaran. Saya terima ikat pinggang kebenaran. Yuk katakan sama-sama. Saya terima ikat pinggang kebenaran. Lalu yang kedua, baju sirah keadilan atau breastplate of righteousness. Nah anak-anak, baju sirah keadilan, ya, baju sirah keadilan itu berkata tentang melindungi tubuh anak-anak. Iblis ini akhir-akhir ini sedang untuk melemparkan panah-panah berapi yang membuat hati kita marah, hati kita kecewa. Nah anak-anak, kita harus nggak boleh terima itu. Kita harus lawan itu anak-anak, supaya itu tidak menempel di hidup kita. Kalau kita sudah kena, mungkin kita bisa jadi kecewa, kita bisa jadi marah sama Tuhan. Nah makanya kita harus gunakan baju sirah keadilan. Nah keadilan itu apa sih anak-anak? Anak-anak kan punya keluarga, anak-anak punya orang-orang di sekitar kita. Mungkin anak-anak suka dengar yang namanya keadilan. Ya, contoh nih anak-anak, keadilan. Anak-anak punya kakak dan adik. Ya, anak-anak punya 2 permen. Nah, supaya adil, anak-anak kalau mau bagi ke kakak dan adik masing-masing dapat 1. Itu yang namanya adil. Nah, anak-anak kalau misal kakak dikasih 2, adik nggak dikasih, itu namanya nggak adil anak-anak. Di dalam hidup kita harus mempunyai yang namanya keadilan dalam apapun. Dalam mengasihi teman-teman, dalam yang namanya belajar, dalam melakukan tanggung jawab kita harus belajar yang namanya punya keadilan. Keadilan yang dari Tuhan. Itu melindungi hati kita, melindungi tubuh kita. Nah yuk kita mau katakan sama-sama, kami terima baju sirah keadilan. Kami terima Tuhan baju sirah keadilan. Lalu kasut kerelaan, the shoes of gospel of peace. Ya anak-anak, dikatakan nih bahwa kasut kerelaan itu harus selalu ada di dalam hidup kita. Ya, anak-anak ini kan harus membagikan yang namanya Injil damai sejahtera. Ingat perintah Tuhan Yesus, amanat agungnya apa? Jadikan semua bangsa muridku melalui firman Tuhan yang ada. Nah anak-anak, kita itu harus punya kerelaan untuk membagikan Injil damai sejahtera kepada orang lain, ya, tentang kebenaran, tentang kehidupan Tuhan Yesus. Ya, nah anak-anak, bagaimana sih caranya? Kita ini harus rela anak-anak. Kita harus tanpa bersungut-sungut, kita harus mau melakukan itu anak-anak. Ya, nah maka kasut kerelaan itu akan ada di dalam hidup kita. Ya, Mr. Eriko juga belajar nih, kalau pakai sepatu nggak pakai kasut, nggak enak kan, nggak nyaman kan. Nah atau kita berperang, kalau pakai sandal aja nggak perlu pakai kasut Mr. Eriko. Kalau kita pakai kaos kaki, kalau kita pakai sandal kita nggak perlu pakai kasut, ya. Nah masa sih tentara pergi berperang pakai sandal? Wah tambah nggak keren dong. Nah makanya kita harus punya yang namanya kasut kerelaan. Kasut kerelaan membagikan Injil damai sejahtera. Injil damai sejahtera yang tadi sudah Mr. Eriko katakan, yaitu firman Tuhan, Alkitab yang anak-anak baca. Ya, tidak semua orang itu mengetahui tentang Injil damai sejahtera anak-anak. Nah makanya itu anak-anak mendapat tugas yang mulia dari Tuhan, yaitu untuk membagikan Injil damai sejahtera. Injil damai sejahtera ya mungkin salah satunya bisa ini anak-anak, kebenaran tentang untuk jangan takut, untuk menggunakan selengkap senjata Allah, yaitu salah satunya. Nah anak-anak, lalu senjata selanjutnya apa sih? Yaitu shield of faith, perisai iman. Ya, anak-anak pernah lihat Kapten Amerika? Kalau Kapten Amerika mungkin ditembakin, dia akan langsung keluarin perisainya. Nah anak-anak Tuhan juga punya yang namanya perisai iman. Ya, iman itu percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus, ada sebuah perisai yang Tuhan berikan. Jadi ketika ada ketakutan, ketika ada kekecewaan, ketika iblis mencoba menyerang, anak-anak bisa tangkis itu menggunakan perisai yang sudah Tuhan berikan. Karena anak-anak sudah percaya ke Tuhan, anak-anak sudah memiliki iman kepada Tuhan. Oke, nah keren sekali ya. Hingga kalau ada iblis datang, iblis mulai menyerang, angkat itu perisai imannya. Betul? Oke. Nah lalu selanjutnya ada ketopong keselamatan anak-anak. Pikiran kita ini sering Tuhan berikan sebuah hikmat-hikmat yang daripada surga.
Nah, kalau anak-anak tidak bisa menerima hikmat yang daripada surga, Mister, di pikiranku tuh cuman ada kekecewaan, di pikiranku tuh kadang cuman ada yang sedih-sedih, Mister. Kalau aku nonton film, aku jadi ikut sedih nih. Terus kalau lihat berita, nah anak-anak nih mulai diintimidasi oleh iblis, ya. Padahal Tuhan sudah berikan hikmat-hikmat yang dari surga, kasih, itu yang harusnya ada di pikiran anak-anak, ya. Hikmat untuk mengelola berkat-berkat Tuhan itu yang harusnya ada di pikiran anak-anak, ya. Tapi kalau anak-anak di pikirannya sudah mulai ada kekecewaan, ketakutan, kebencian, ya berarti itu bukan dari Tuhan, anak-anak. Anak-anak harus segera perangi, kebas-kebaskan, ya. Di sekolah kita belajar dikebaskan, ya. Nah, kita harus pakai yang namanya ketopong keselamatan, helmet of salvation. Keselamatan, kita bisa dapat keselamatan hanya daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat hidup kita, anak-anak, ya. Ketika kita percaya, ketika kita mengakui, ketika kita bersyukur bahwa Tuhan sudah mati di kayu salib di dalam hidup kita sedang mengenakan ketopong keselamatan. Pikiran kita tahu, anak-anak, kenapa sih kok kita nggak boleh takut, kenapa sih kita kok nggak boleh kecewa, karena kita tahu kebenarannya bahwa firman Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa kita sudah diselamatkan. Oh, berarti karena kita diselamatkan, kita bisa buang semuanya, kita tukar dengan hikmat yang dari surga yang berkuasa di dalam hidup kita. Nah, makanya kita harus pakai helmet of salvation. Nah, tapi iblis akan mencoba terus memberikan kebencian. Iblis akan terus untuk membuat kita ini sedih, anak-anak. Nah, tapi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita gunakan yang namanya helmet of salvation ini. Dan yang terlain adalah pedang roh atau sword of the spirit. Anak-anak, pedang roh, anak-anak kalau lihat banyak pasukan-pasukan di film-film mengangkat pedang, nah itu berdasarkan dari sebuah kenyataan. Kalau kita pasukan, kita ini nggak punya pedang, gimana sih caranya kita mengalahkan iblis? Tidak bisa, anak-anak, ya. Nah, maka dari itu kita harus punya yang namanya pedang roh atau sword of the spirit. Sword of the spirit itu dari mana sih? Yaitu dari roh Tuhan sendiri, dari Roh Kudus. Nah, maka dari itu kita harus mempunyai itu, anak-anak. Ya, angkat pedang anak-anak hari-hari ini. Angkat pedang anak-anak buat berdoa. Ya, ingat, doa orang benar jika yakin didoakan itu besar kuasanya. Yuk coba kita buka Yakobus 15 ayat 16b. Yakobus 15 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, anak-anak, kalau anak-anak yakin, anak-anak percaya, anak-anak bersungguh-sungguh, anak-anak angkat pedang anak-anak, Mr. Eriko yakin musuh-musuh enggak akan berani mendekat ke anak-anak. Nah, hari ini kita belajar nih, anak-anak, sebagai pasukan-pasukan Tuhan, kita melihat mujizat Tuhan sudah terjadi di Indonesia, kita nggak boleh lengah. Kita harus tetap prokes, kita harus tetap melakukan hal-hal yang sangat penting, dan juga dalam melakukan hal-hal yang sangat penting untuk menghindari penyakit-penyakit yang ada, ketakutan, teror dari iblis, kita harus senantiasa menggunakan selengkap senjata Allah. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami percaya Tuhan Yesus buat firman yang sudah Kau katakan bahwa kita harus berdiri tegap membawa selengkap senjata Allah. Kita percaya bahwa itu sudah kami miliki, Tuhan. Tuhan, Kami mau gunakan itu setiap hari, setiap saat, Tuhan. Tidak ada waktu pun kami tidak menggunakan, karena kami selalu siap siaga untuk melakukan firman-Mu, untuk kami berjaga-jaga untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan semua anak-anak yang percaya berkata, amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.